Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bung Ahmad, saya jawab pertanyaan Anda. Anda mengatakan apa bedanya orang alim dengan ulama. Untuk itu, saya akan jawab saja secara terang-terang aja ya. Bung Ahmad, yang dikatakan ulama dan alim itu sebenarnya sama. Dalam menurut lugat atau menurut bahasa, yang katakan ulama itu jamak. Kalau yang mufradnya atau yang tunggalnya namanya alim. Alimun menjadi ulama. Dalam bahasa Arab, ulama itu merupakan suatu jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir itu artinya pecah dari mufradnya, pecah dari kalimat tunggalnya. Jadi alimun menjadi ulama. Nah, apa bedanya? Ya bedanya, kalau alimun itu ulama, kalau alim itu sendiri dia. Tapi kalau yang nama ulama, kumpulan dari orang-orang alim. Jadi kalau dia sendiri namanya orang alim, kalau dia berkumpul antara orang alim sama orang alim itu baru jadinya ulama. Yang namanya jamak itu apa? Ya, sekurang-kurangnya jamak itu harus ada 3 orang, itu paling kurang. Itu boleh dikatakan jamak. Kalau berkumpul orang alim itu 3 orang, itu dia dikatakan dia sudah ulama. Nah, bedanya apa? Kalau alim dia sendiri, kalau ulama dia sudah berkumpul atau bersama. Itu yang perlu diketahui. Yang berikutnya, kalau berdasarkan konteks ayat, siapa ulama itu? Allah terangkan dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallahu min ibadi ulama. Sesungguhnya ulama itu adalah hamba Allah yang takut dengan Allah. Jadi orang-orang yang takut dengan Allah itulah dikatakan ulama. Nah, ada juga yang bertanya, bagaimana orang-orang yang kata ke ulama dia tak takut? Dia orang-orang mengetahui, tapi dia tak berbuat semau-mau saja. Kalau ada juga pertanyaan demikian, itu nama ulama suk namanya. Ulama suk itu ulama yang jahat, membuat perpecahan, yang membuat pertikaian, itu tak wajib diikuti. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan ulama suk itu duluan dia diazab oleh Allah daripada penyembah berhala. Ya. Kabura mahtan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah kepada orang-orang hanya sekedar ngomong tapi dia tidak berbuat. Jadi orang para ulama kalau membuat perpecahan itu dilarang Allah. Kabura mahtan indallah itu maksudnya murka Allah sangat besar kepada mereka yang hanya ngomong tapi dia tak berbuat. Karena Allah melarang sekali, ya. Wala tafarraku waskuru nikmatallahu alaikum. Kata Allah, ya. Janganlah kamu berpecah belah setelah kamu mendapat setelah kamu dapat nikmat Allah. Jadi kamu jangan berpecah belah, kata Allah. Nah, ini perlu kita pahami untuk tadi pertanyaan tadi ya. Nah, jadi kalau yang alim itu dia sendiri, itu ya. Tapi kalau sudah berkumpul para alim namanya ulama. Jadi ulama itu orang-orang yang takut dengan Allah. Tapi kalau ada pula ulama tak takut dengan Allah, berarti ulama suk namanya, tak wajib kita ikuti. Ya, itu yang paling penting. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.